Lucy berjalan menuju ke taman di belakang rumah. Dia sedang duduk di kursi kayu panjang yang beralaskan rumput. Langit yang gelap dan awan hitam memayungi hatinya yang sedang mendung. Hatinya merasakan sakit yang teramat dalam. Dia merasa bisa mendapatkan hati Louis jika selalu berada di dekatnya. Lucy berharap cintanya akan tumbuh karena mereka terbiasa bersama. Namun, kenyataannya berbeda. Semua yang dia inginkan itu tidak semanis harapannya. Di malam itu, hujan turun begitu deras. Lucy menangis karena hatinya yang telah terluka dan merasa perih. Gadis itu menjerit, dan akhirnya dia jatuh pingsan di tengah derasnya hujan di malam itu. Keesokan paginya, Lucy terbangun dengan mata berkunang-kunang dan merasa pusing di kepalanya. Dia heran, karena sudah berada di tempat tidurnya. Bajunya juga sudah berbeda dengan yang dia pakai tadi malam. Dia ingin bangun dari tempat tidurnya. Namun, tubuhnya sangat lemas, dia tidak sanggup untuk berdiri. Winda segera mendekat, karena melihat Lucy yang sudah terbangun dan ingin duduk di ranjang itu. "Biar aku bantu," kata Winda dengan lembut. "Kenapa kamu di sini? Pergi." Lucy terkejut, karena tidak suka dengan kehadiran Winda di sana. "Tenangkan dirimu. Semalam kamu jatuh pingsan di tengah hujan deras. Ketika Louis melihatmu sudah tergeletak, Louis membawamu ke dalam dan langsung menghubungiku. Karena dia tidak tahu cara merawatmu. Sekarang Louis sedang mandi. Dia terlihat lelah, karena sudah menunggui kamu sepanjang malam. Dia khawatir dengan kesehatan kamu." Louis merasa sangat bersalah. Winda menjelaskan agar Lucy tidak salah paham. "Mari aku bantu kamu untuk mandi. Setelah itu, aku akan memanggil Louis untuk membantumu sarapan pagi," ucap Winda sambil tersenyum ramah. Kemudian, Lucy menuruti perkataan Winda. Setelah selesai mandi dan mengganti baju, Winda segera memanggil Louis. Louis sedang duduk di kursi di samping tempat tidur Lucy. Winda memberikan sarapan yang telah dimasak oleh Chef Wan kepada Louis. Dia menerimanya dan memberikannya kepada Lucy. "Makanlah selagi masih hangat," ucap Louis. "Aku tidak mau makan." "Makanlah. Kamu butuh gizi yang baik agar cepat sembuh," Winda menasehati Lucy. Kemudian, Winda menoleh ke arah Louis. "Kamu suapin Lucy makannya. Aku mau menemani Zafran dulu." Winda beralasan, agar Lucy bisa berdua bersama Louis. Karena saat ini perhatian dari Louis yang sangat dibutuhkan oleh Lucy. Ketika Winda berjalan meninggalkan kamar Lucy, Louis menahan tangan Winda. Louis tidak ingin kekasihnya itu salah paham dan marah kepadanya. Kemudian, Winda tersenyum. "Aku percaya," ucap Winda lalu berjalan keluar dari kamar Lucy. Louis mengerti apa yang diinginkan Winda sekarang. Dia ingin memberikan waktu kepada mereka berdua untuk berbicara dan menyelesaikan masalah mereka. Louis segera melepaskan tangan Winda, setelah mengerti arti dari tatapan wanita yang dia cintai itu. Ada rasa iri di hati Lucy. Karena melihat Louis yang begitu sayang terhadap gadis yang ada di depannya itu. Namun, dia merasa heran dengan apa yang sudah dilihat di depan matanya. Bagaimana bisa, Winda malah membiarkan Louis berdua dengan dirinya jika Winda memang betul-betul mencintai Louis? Apakah Winda tidak sepenuh hati mencintai Louis? Lucy bertanya-tanya dalam hati. Sangat terlihat jelas sikap Lucy dan Winda berbeda dalam menilai cinta. Bagi Winda, rasa cinta, suka dan sayang, bukan berarti harus memiliki pria itu secara utuh. Bagaimanapun juga, Louis masih mempunyai kehidupannya sendiri. Louis punya keluarga, saudara, teman, pekerjaan yang juga harus dia perhatikan. Menurut Winda, mencintai seseorang berarti harus saling berbagi rasa, entah itu suka maupun duka, harus saling menjaga satu sama lain. "Louis, apa yang Winda miliki dan yang tidak aku miliki? Sehingga kamu lebih memilih dia?" tanya Lucy dengan suara yang masih lemah. Mendengar pertanyaan dari gadis itu, Louis terdiam beberapa saat. Kemudian, Louis tersenyum sambil menatap Lucy. "Keduanya sama-sama istimewa dan penting buatku. Hanya perasaan saja yang berbeda. Winda mempunyai perasaan yang cocok dengan hatiku. Dan hatiku, lebih suka bersaudara denganmu. Sejak kecil, aku sudah menganggapmu sebagai adik kecilku yang selalu manja," ucap Louis sambil menarik hidung Lucy. "Baiklah. Aku mengalah," ucap Lucy sambil menepis tangan Louis yang menarik hidungnya. "Berbahagialah bersama Winda."
Besok pagi, aku mau pulang ke Australia. Papi sudah merindukanku. Ucap Lucy sambil tersenyum pahit. Terima kasih atas pengertianmu, ucap Louis sambil memeluk Lucy. Lucy tidak mampu menahan air matanya yang sudah mau tertumpah. Gadis itu menangis dalam pelukan Louis. Keesokan harinya, Louis, Winda dan Zafran pergi ke bandara untuk mengantarkan Lucy pulang ke Australia. Lisa tidak bisa ikut mengantarkan Lucy, karena Lisa ada meeting bersama kolega bisnisnya. Sebelum Lucy memasuki pintu ruang tunggu keberangkatan internasional, Winda berbicara dengannya. Maafkan aku Lucy. Ucap Winda dengan tulus. Itu bukan salahmu. Jaga Louis baik-baik ya. Atau aku akan datang lagi untuk merebutnya, ucap Lucy sambil memaksakan diri untuk tertawa. Sebenarnya, dia masih belum bisa merelakan Louis. Bagaimana mungkin Lucy bisa menghapus Louis dari ingatannya secepat itu? Sedangkan dia sudah menjadikan Louis kekasih di dalam hatinya selama bertahun-tahun yang lalu. Bahkan Lucy sudah mengorbankan cita-citanya, dan lebih memilih melanjutkan sekolah kedokteran di University College London, agar bisa sejajar dengan keluarga Adijaya, yang mengelola banyak bisnis rumah sakit terkenal. Kemudian, Lucy memeluk Louis dengan erat. Tanpa terasa, air matanya mengalir di dalam pelukan Louis. Beberapa menit kemudian, dia segera melepas pelukannya dan masuk ke dalam ruang keberangkatan. Karena bagian informasi bandara sudah memberikan himbauan untuk check-in dan boarding untuk nomor penerbangan yang sesuai dengan tiket Lucy. Louis, Zafran dan Winda segera meninggalkan bandara setelah punggung Lucy menghilang dari pandangan mereka. Setelah meninggalkan bandara, Zafran merayu meminta Winda untuk mengajaknya jalan-jalan. Ayo Auntie, pergi ke taman safari. Zafran ingin pergi ke taman safari. Zafran terus merengek. No. Uncle Louis tidak mau pergi ke taman safari, ucap Louis kepada Zafran. Uncle tidak usah ikut pergi. Biar nunggu di mobil saja. Weh. Zafran menjulurkan lidahnya ke arah Louis yang sedang mengemudi. Boleh ya Auntie? Zafran ingin pergi ke taman safari. Auntie sudah janji waktu itu, ucap Zafran sambil mengerucutkan mulutnya. Tapi, Uncle kamu tidak mengizinkan, jawab Winda. Zafran tidak mau tahu. Auntie sudah janji sama Zafran waktu itu, ucap Zafran masih tidak menyerah. Winda melirik ke arah Louis, dan melayangkan senyuman lebar untuk meminta pendapat dari Louis. Bagaimana? Aku tidak suka pergi ke taman safari, karena kotor, bau dan panas, jawab Louis. Tapi, jika kamu memaksa, aku akan mempertimbangkannya. Dan aku juga punya permintaan, ucap Louis mulai memanfaatkan keadaan. Apa permintaannya? Tanya Winda penuh curiga. Permintaanku. Louis menghentikan kalimatnya, kemudian melirik ke wajah Winda. Untuk sekarang. Aku simpan dulu. Nanti akan aku minta di saat aku membutuhkannya. Ucap Louis mulai curang. 40 menit kemudian, mereka bertiga akhirnya sampai di parkiran Gembira Loka Zoo Taman Safari. Siang itu matahari sangat begitu panas. Zafran selalu menempel kepada Winda. Louis melancarkan aksinya untuk lebih dekat dengan Winda. Louis meraih tangan Winda, dan menggenggamnya dengan lembut. Tapi, Zafran tidak membiarkan hal itu berlangsung lama. Dia menarik tangan Winda untuk melihat seekor gajah. Setelah itu, Zafran berjalan di tengah-tengah antara Louis dan Winda. Louis sedikit kesal melihat tingkah Zafran yang selalu mendominasi perhatian Winda. Louis mendorong Zafran untuk berjalan lebih dulu ke depan, agar Louis bisa menggandeng Winda di belakangnya. Namun, Zafran selalu mengacaukan semua yang dilakukan oleh Louis. Winda hanya bisa tertawa, melihat tingkah laku Louis yang seperti anak kecil. Louis selalu menjaga jarak jika mendekati kandang binatang. Dia adalah orang yang tidak tahan bau, dan jijik melihat kotoran binatang. Yang lebih mengejutkan lagi, Louis menjadi pucat saat mendekati bagian kandang reptil. Dia hanya melihat dari kejauhan. Tapi, Zafran terus menggodanya. Dia menarik Louis untuk mendekat dan menunjukkan seekor ular besar berwarna coklat gelap. Louis terkejut. Dahinya berkeringat, nafasnya tersengal-sengal sambil tangan kirinya memegangi bagian dada. Pandangannya mulai kabur. Beberapa saat kemudian, dia jatuh terduduk di tanah lalu tidak sadarkan diri. 1 jam kemudian, Louis tersadar. Dia sedang terbaring di tempat tidur ruang medis kebun binatang.
Zafran tidak henti-hentinya menangis di samping Louis. Winda memangku kepalanya dan memegangi tangan Louis. Winda juga merasa khawatir, karena Louis pingsan cukup lama. Zafran segera meminta maaf begitu Louis tersadar. Dia sangat ketakutan, dan merasa bersalah telah membuat Louis pingsan. Setelah Zafran meminta maaf, Louis terdiam sambil menatap wajah keponakannya itu. Ternyata Zafran anak yang baik. Di usianya yang masih kecil, dia sudah berani meminta maaf dan mengakui kesalahannya. Namun, bukan karena Zafran dia pingsan. Karena memang Louis yang mempunyai trauma terhadap ular, dan Zafran tidak mengetahui hal itu. Winda juga bertanya-tanya dalam hati. Kenapa Louis bisa sampai pingsan hanya melihat ular? Pasti ada alasan lain yang membuat dia sampai seperti itu. Batin Winda. Ternyata, sewaktu kecil kaki Louis pernah dililit ular saat sedang berjalan-jalan di kebun binatang sewaktu ada acara di sekolahnya. Itulah sebabnya, sampai sekarang Louis trauma terhadap ular. Apa kamu sudah baik kan? Tanya Winda. Aku baik-baik saja. Jawab Louis. Louis tersenyum, dia merasa lega. Karena wanita di depannya itu, selalu bisa menenangkan hatinya di saat merasa gundah. Terima kasih sayang. Ucap Louis dengan tulus. Winda mengangguk dan tersenyum kepada Louis. Uncle dan Auntie seperti Mom dan Daddy. Zafran berkata dengan wajah polosnya. Of course. Auntie milik Uncle. Ucap Louis dengan percaya diri. Louis memeluk Winda seperti anak kecil. Oh no. Sakitnya tuh di sini. Zafran berakting kesakitan sambil memegangi dadanya dengan kedua tangannya. Louis dan Winda pun tertawa terbahak-bahak melihat tingkah laku Zafran. Beberapa saat kemudian, mereka pulang kembali ke rumahnya. Di saat perjalanan pulang ke rumah, Zafran tertidur pulas di mobil. Karena sudah lelah berjalan-jalan seharian. Sesampainya di rumah, Louis segera menggendong Zafran yang tertidur di pangkuan Winda, kemudian menggandeng tangan Winda dan masuk ke dalam rumah. Pasutri baru nih, goda Lisa sambil tertawa begitu melihat Winda dan Louis. Amin. Jawab Louis menanggapi kejahilan kakaknya. Wajah Winda memerah. Dia hanya tersenyum malu mendengar ucapan Lisa. Sini. Biar kakak saja yang membawa Zafran ke kamar. Kalian nikmati saja waktu berduanya, ucap Lisa masih tersenyum jahil. Sayang. Kamu duduklah dulu di taman belakang. Aku akan membuatkan cappuccino hangat untukmu. Perintah Louis. Kemudian, Winda berjalan menuruti perintah Louis. Winda memandang ke sekeliling taman yang tertata rapi dan indah. Tangannya dilipat di dada, menahan dinginnya udara malam yang mulai menusuk di semua tulang-tulangnya. Tidak lama kemudian, Louis datang dengan membawa 2 cangkir cappuccino, lalu diletakkan di meja kayu kecil. Kemudian, Louis segera mendekati Winda yang terlihat sangat kedinginan. Apakah sekarang sudah lebih hangat? Louis memeluk Winda dari belakang, dan menaruh dagunya di bahu Winda. Winda terkejut dengan kedatangan Louis yang secara tiba-tiba. Namun, Winda tidak memberikan perlawanan atas sikap Louis terhadapnya. Justru malah sebaliknya. Winda merasa sangat nyaman, dan merasa begitu hangat kasih sayang Louis kepadanya. Malam sudah semakin larut. Louis merasa, waktu begitu cepat berlalu saat bersama Winda. Dia masih terasa berat untuk meninggalkannya malam ini. Sayang. Malam ini menginaplah di rumahku, ucap Louis sambil memegang tangan Winda. Apa? Tidak bisa. Besok aku harus bekerja, jawab Winda menolak permintaan Louis. Ayolah. Setidaknya, biarkan aku melihatmu terlelap malam ini, dan menyapamu di pagi hari di saat kamu terbangun. Please. Louis berharap Winda akan menuruti permintaannya. Karena melihat wajah Louis yang memelas dan memohon, Winda tidak tega menolak permintaan Louis. Akhirnya, gadis itu menuruti keinginannya. Baiklah. Tapi jika Bunda memberikan izin. Winda mengambil ponselnya untuk menghubungi Bunda. Biar aku yang minta izin kepada Bunda. Louis merebut ponsel yang ada di tangan Winda. Setelah ponselnya tersambung, dengan santainya Louis meminta izin kepada Bunda, agar Winda menginap di rumahnya malam ini. Awalnya, Bunda Puspitasari tidak mengizinkan Winda menginap di rumah Louis. Karena tidak baik untuk anak gadis bermalam di rumah teman prianya.
Namun, Louis meyakinkan Bunda bahwa mereka tidur di kamar yang terpisah. Dia juga mengatakan bahwa di rumahnya itu juga ada kakak perempuannya, Lisa, dan beberapa pembantu di rumahnya. Entah apa lagi yang dikatakan Louis untuk mendapatkan kepercayaan kepada Bunda. Sehingga dia mendapatkan izin dari bundanya untuk bermalam di rumah Louis. Winda tidak merasa heran kalau pada akhirnya Bunda luluh dengan kata-kata Louis. Karena Bunda memang telah menyayangi pria itu seperti putranya sendiri. Sungguh jauh berbeda dengan sikap Bunda terhadap Ari. Karena Ari memang tidak sepandai Louis dalam menarik perhatian dan kasih sayang keluarga Winda. Dari hal ini saja, Winda bisa menilai keseriusan Louis dalam hubungan mereka. Dia begitu sopan, sayang, dan bisa menjaga dirinya dan kedua orang tuanya.